Shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini, walaupun cuaca sedikit hujan, tapi kita tidak menyerah untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya, kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu sejenak. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegang. Mazmur 63 ayat 3 dan 4. Kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kami bahwa Engkau sungguh memberkati kami hari demi hari. Terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang sempurna yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah pujian penyembahan kami pada kesempatan hari ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga siap belajar kepada firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, puji Tuhan. Meskipun cuaca hujan, dingin, tapi tidak akan mematahkan semangat kita itu. Saya mengundang semuanya tempatnya berdiri. Kita akan mengangkat pujian. Mari kita sama-sama katakan.
yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, perlindungan-Mu di mana kami bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan kepada kami ke dalam tangan-Mu, berlari ini menjadi berkat atas kami. Berkati juga teman-teman kami, keluarga kami yang tidak bisa hadir, mungkin ada yang sedang sakit, biarlah Biru menyembuhkannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyiapkan persembahan untuk Tuhan. Panggilan roh ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Kita akan mengangkat pujian Allah itu baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya,
atau bahasa India, kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan mereka untuk menyiapkan hati mereka juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mau serahkan kami yang belajar dari Tuhan. Mereka ingin belajar dari mengenai mengenal firman Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, pintaran dan kecerdasan untuk bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Kudus kepada mereka. Dan mereka bisa bertumbuh di dalam iman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang terbaik. Ganti Kudus sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan kami serahkan. Haleluya. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur dari Markus 10 ayat 45 yang berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Terutama
Saudara Tuhan, Kaulah Allah kami yang terutama dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, di bumi ini, itu adalah milik Engkau, Tuhan. Dan biarlah Engkau menjadi yang terutama dalam kehidupan kami selama hidup kami, ya Bapa. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk bisa mengerti kebenaran-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Pada kesempatan hari ini, ya, saya memberi subjudul utamanya yaitu melayani tanpa syarat seperti Yesus melayani. Tapi saya mengambil singkat judul yaitu dilayani atau melayani. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita akan bahas mengenai nilai dari gereja kita SWW 4, yaitu family, perspective, service, dan teamwork. Kemarin minggu lalu kita bahas tentang bagaimana kita bekerja sama. Sekarang kita akan belajar betapa pentingnya nilai melayani. Boleh next? Saya mau tanya, seberapa penting nilai melayani dalam kehidupan? Kalau saya kasih nilai 1 sampai 10, menurut Bapak Ibu Saudara, seberapa penting nilai melayani dalam kehidupan kita? 3? Berapa? 10 Pak? 11 melebihi. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini semua harus ada namanya melayani. Kita aja sekarang udah dibagi 2 kategori. Kalau di perbankan ada nasabah prioritas dan reguler, betul? Terus apalagi? Kalau di tempat-tempat wisata juga ada beli tiket tuh, ada yang premium dan reguler. Walaupun diberikan fasilitas yang berbeda, tapi judulnya juga ada nilai yang berbeda. Contoh, misalnya kita nasabah bank, kita nasabah yang biasa dengan yang prioritas, enakan mana? Pasti yang prioritas. Duduk di lodge, dikasih makan, misalnya snack, ini segala macam, betul? Kalau yang reguler kita harus antri. Ini aja sudah berbeda. Tapi ada juga yang akhirnya nilai melayani itu udah mulai berubah, yaitu melayani diri sendiri. Sekarang beberapa, kalau di Jakarta ada pom bensin yang service. Di sini belum ada ya. Itu Bapak Ibu Saudara, itu idenya sih mungkin baik, tapi resikonya adalah makin panjang antriannya karena kita belum terbiasa, betul. Ada yang masih gaptek, barcode di mana, gitu. Sampai akhirnya wah, manggil dulu petugas dan segala macam. Bahkan di rumah makan cepat saji sekarang udah suruh ambil sendiri, bukan? Cuma dikasih apa? Ya, atau alarm biasa ya. Kayak alarm itu, ada bunyi, kita suruh ambil. Sudah tidak ada lagi namanya melayani. Makanya saya beri ini seberapa penting nilai melayani dalam kehidupan. Boleh next, klik. Karena semua orang bisa bicara, tetapi tidak semua orang mempunyai aura. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa bicara, selamat pagi, selamat datang, bla bla bla. Tapi aura atau senyum itu nggak bisa dibuat ulang, Bapak Ibu Saudara. Aura untuk melayani dari pribadi-pribadi itu berbeda-beda. Semua orang bisa bicara. Perusahaan manapun pasti ada namanya training untuk melayani, betul? Saya dulu bekerja juga
belum tentu semua orang punya aura lain. Ada yang begini, ada orang yang tipe memang tidak fasih bicara, tapi dari senyumnya, dari auranya itu berbeda. Ada yang juga yang pandai bicara, wah terlihat perfect. Tetapi ketika dia melayani kita, auranya tidak enak. Jadi kita akan belajar kenapa pentingnya nilai melayani. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Kita baca silih berganti, boleh ditampilkan. Ayat 35 saya, Bapak Ibu Saudara yang ayat 36 dan seterusnya kita silih berganti. Dengan judul perikop yaitu permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Saya akan memulainya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya sedikit memberikan latar belakang. Jadi kisah ini bahwa Yesus banyak melakukan mujizat ini dan proses mau disalib. Dan suatu ketika Yakobus dan Yohanes itu berbincang-bincang karena sudah mulai melihat, wah hebat Yesus, bisa menyembuhkan, bisa air menjadi anggur, bahkan orang mati bisa hidup kembali. Sepertinya kalau saya ikut Yesus ini, dia akan memerintah menggantikan pemerintahan Romawi. Gak apa-apa, saya ikut, saya setia. Akhirnya diminta apa? Tuhan, guru, boleh gak kalau nanti kamu memerintah, aku tidak memerintahi dalam artian di dunia, menggantikan pemerintahan yang satu itu ada, yaitu Romawi. Boleh gak? Kami nih berdua nih, orang yang terdekat nih, yang selalu setia nih. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, mereka minta jabatan. Karena berpikir begini, kalau Yesus jadi raja, jadi pemimpin, mereka butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka minta, karena mereka tahu, wah kalau saya hidup di kerajaan Yesus, waduh luar biasa, apapun bisa dilakukan. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa bukan kita butuh posisi atau jabatan, tapi bagaimana kita harus punya nilai melayani. Ada dua hal yang kenapa nilai melayani itu penting dan akhir-akhir ini mulai mudah. Yang pertama adalah ambisi yang salah arah. Boleh next? Dikatakan klik.
Di ayat 35 sampai 45 nih. Di ayat 35 sampai ayat 41 dikatakan bahwa lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Pertama dia baik, minta, terus minta permintaan kepada Tuhan. Tuhan jawabnya dengan bijak. Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Ini pernyataan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes depan murid yang lain. Ini kalau mau dibilang angin surga banget. Waduh, kalau aku minta ini pasti Tuhan langsung sediakan. Kalau saya minta jadi orang kaya, pasti Tuhan kabulkan. Boleh next lagi? Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Respon Yesus adalah, tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Boleh next? Ini Bapak Ibu Saudara. Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah. Boleh terus? Ini Bapak Ibu Saudara, masalah dalam permintaan Yohanes dan Yakobus. Pertama yaitu mereka meminta posisi, bukan tugas. Tapi Ibu Saudara, pilih mana yang enakan mana? Posisi atau tugas? Posisi. Bagi orang-orang seperti ini, Yohanes dan Yakobus, enak posisi. Kenapa? Kalau saya dapat posisi yang tinggi, tugas saya bisa dijalankan oleh yang bawahan. Betul? Kalau saya pilih tugas, ya saya yang kerjakan. Mereka tahu, mereka pintar, bukan orang bodoh. Makanya mereka minta, "Tuhan, kalau nanti Tuhan menjadi pemimpin, istilahnya, kasihlah saya posisi, kasihlah saya jabatan." Mereka lupa bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan itu menjadi penjala manusia, bukan pejabat manusia. Namanya penjala manusia berarti dia harus melakukan tugasnya. Kalau pejabat manusia berarti dia yang memimpin. Mereka lupa dan mereka maunya dilayani, bukan melayani. Akhirnya ujung-ujungnya mereka mau mendapatkan reward, hadiah, bukan tanggung jawab. Ini masalah yang terjadi Bapak Ibu Saudara dari dulu sekarang. Banyak di antara kita manusia hanya berpikir bahwa melayani itu mendapatkan posisi, maunya dilayani dan mendapatkan reward. Kalau saya dapat posisi tinggi, saya melakukan, tanda kutip ya, tugas saya, padahal yang ngerjain orang lain, dan saya perlu dilayani karena jabatan. Orang lain akan, "Wih, hebat ya, hebat lah, dapat reward bagimu." Itu yang manusia inginkan. Semua orang, masuk saya, pasti maunya posisi. Sedapat-dapatnya kita berusaha, berjuang karir kita untuk mendapatkan posisi yang tidak salah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita fokusnya hanya mencari posisi, jabatan, dan lupa yaitu nilai melayani dalam kehidupan kita, tidak ada samanya. Itu tidak ada faedah. Karena kita kan menindas orang,
dan segala hal. Boleh klik? Ambisi yang salah dan tanpa pelayanan atau hati yang melayani akan menciptakan apa? Konflik. Tadi di ayat 41, setelah Yakobus dan Yohanes ngomong kepada Yesus tentang posisi dan jabatan, mulai konflik. Yaitu apa? 10 orang lainnya ribut. Nggak bisa Tuhan, saya bendahara yang setia, saya yang ribut Bapak Ibu Saudara. Cuma minta posisi dan jabatan, akhirnya berantem. Kalau di dalam dunia bisnis pekerjaan itu pasti perusahaan Yesus itu pusing. Dia jadi atasannya, wah ini ribut nih anak buah. Pengen jadi posisi yang lebih tinggi. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau ambisi kita salah, itu akan terjadi konflik di mana-mana. Pertanyaannya adalah, boleh apakah motivasi terdalam kita dalam melayani? Pengakuan atau pengorbanan? Saya tanya Bapak Ibu Saudara, ada nggak kita melayani tanpa berkorban? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita melayani orang aja, kita berdiri aja kita seharian bekerja aja itu adalah gak mungkin di dunia ini kita mau melayani tanpa ada pengorbanan. Tidak ada. Jadi kita tanya dalam diri kita, apa motivasi kita untuk melayani orang? Biar diakui oleh orang lain, atau kita mau benar-benar berkorban? Yesus mengingatkan kepada kita semua, bahkan dari zaman dahulu, kamu itu melakukan mukjizat apapun di dunia ini, tujuannya apa? Pengakuan atau pengorbanan? Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, boleh klik? Yaitu enak melayani daripada dilayani. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Enak mana? Melayani atau dilayani? Kalau saya tanya sebelah sini, enak mana? Melayani atau dilayani? Kalian sebelah sini? Wih, lebih rohani melayani. Bapak Ibu Saudara, saya yakin 100% kita semua manusia enaknya dilayani. Apalagi top pelayanannya. Para suami capek, maunya dilayani istri, pulang-pulang dikasih makan, disiapin air hangat, teh atau kopi. Istri enaknya berpikir dilayani, wah pulang tahun dikasih segala macam. Mikirnya enaknya dilayani, tapi sulit kita untuk boleh next. Ini dikatakan di ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, dikatakan apa? Di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Next. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, boleh next. Ini saya mempelajari ini, kontras yang radikal, pemahaman-pemahaman yang berbeda antara dunia dengan kerajaan Allah. Pola dunia yaitu memerintah dengan penuh kuasa. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara, masih misalnya ya di tahun ini atau di era sekarang berlaku pemerintah yang
kejam, masih mau nggak kita hidup? Berusaha kita pasti pindah negara. Karena sekarang zamannya sudah ada HAM, betul? Tidak bisa lagi seenaknya kayak zaman dahulu. Bahkan dikatakan menindas yang lemah. Ini masih berlaku atau enggak? Masih sedikit Pak. Meminta dilayani dan mencari orang atau dunia akan berusaha sebanyak-banyaknya untuk dilayani supaya apa? Mendapat kehormatan. Kalau sudah mendapatkan kehormatan, akhirnya tiga itu bisa berlaku. Memerintah dengan kuasa, menindas yang lemah, maunya hanya dilayani. Bahkan berbeda dengan kerajaan Allah, yaitu melayani dengan kasih, mengangkat yang rendah menjadi pelayan dan mengambil tugas yang terendah. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya renungkan di ayat 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Firman Tuhan sangat jelas. Kalau kita mau menjadi besar, kita harus jadi pelayan. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, hati kita ketika kita sudah menjadi orang besar, misalnya sudah punya segalanya atau punya posisi, hati kita masih jadi pelayan atau tidak? Tuhan tidak melarang kita mempunyai posisi dan jabatan, tidak. Tetapi Tuhan lebih menekankan hati kita. Masih ada nggak nilai melayani itu? Masih mau nggak kita pelayanan? Saya sedikit sharing. Sekitar 2 tahun atau tahun lalu, saya minta izin lah ke Pak Tony sama Bu Yani, ada keluarga saudara yang Muslim. Karena papa saya masih keluarganya mayoritas Muslim. Pengen liburan di sini. Itu kalau nggak salah lagi lumayan rame lah. Jadi ada cerita unik. Waktu itu macet sampai ke Macet Baru. Saya nunggu tadinya di hotel. Terus mereka bilang, aduh mas ini saya nggak gerak-gerak ini macet ya. Iya ini penuh, saya bilang gitu. Sampai saya akhirnya berusaha turun ke arah hampir belok ke pom bensin SPBU itu. Saya kaget ada Pak Tony di situ. Saat itu kalau nggak salah mulai gerimis. Wah, itu Pak Tony juga bantu bagaimana supaya tidak terlalu padat. Sampai akhirnya setelah itu malam teleponan sama kami. Itu saya lihat pagi-pagi ada satu bapak-bapak tua, rambut putih, pakai baju biasa. Kok kayak bekerja? Itu siapa ya? Saya bilang, itu owner di sini. Hah? Masa owner Taman Safari masih mau turun ke lapangan? Tapi Ibu Saudara, ini sih bukannya untuk menyenangkan hati beliau, tapi bagaimana orang melihat. Pasti Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana kehidupan beliau. Beliau nggak pakai jabatannya, nggak pakai title-nya, dia melayani, Saya ketika dengar itu, wah, saya terharu. Berarti betapa beliau itu memberikan, bukan hanya cuma bicara ya, ayo turun lapangan, tapi beliau juga ikut melayani. Tapi Ibu Saudara, banyak di dunia ini yang seperti beliau. Tapi Bapak Ibu Saudara,
kita lupa, kita yang masih mau mencari posisi, kita harusnya malu kalau ada orang-orang yang seperti Leo ini yang bisa tetap melayani orang walaupun posisi dan title-nya yang luar biasa. Tapi Ibu Saudara, title posisi itu hanya cuman sebatas istilahnya di kertas, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau hati kita tetap melayani, tetap rendah hati. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kalau kita menjadi besar seperti apa? Boleh? Next. Ini kesimpulannya Bapak Ibu Saudara. Dunia berteriak, naik, berjuang, menang, dan berkuasa. Tapi Yesus berbisik pada hari ini, turun, melayani, mengasihi, dan bisa nggak? Saya tanya ke kita semua, bisa nggak? Bisa Pak, yang penting ada bos. Yang penting ada ini, yang penting ada ini. Tapi Ibu Saudara, kita melayani, gak perlu dilihat orang lain. Ini saya akan tutup Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Pertanyaan yang terakhir yaitu seberapa tinggi kita bisa naik? Bukan pertanyaan, bukan seberapa tinggi kita bisa naik, tetapi seberapa rendah kita mau turun untuk mengangkat. Ini pertanyaan filosofi yang baik Bapak Ibu Saudara. Kita bisa cepat-cepat berusaha berjuang untuk naik, tapi sulit berjuang untuk turun rendah. Sulit loh. Karena di kerajaan Allah yang terbesar adalah yang terkecil, yang pertama adalah yang terakhir. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ini cerita fakta, tapi menarik. Jadi awal-awal saya di sini dulu sebelum ada yang bantulah bersih gedung ini, saya datang lebih awal. Jam 6, setengah 7, saya sapu, hal-hal segala macam. Dan suatu ketika, karena hujan apa saya lupa, saya nggak sapu. Saya datang karena saya lupa pelayanan apa. Terus Mas Yo minta tolonglah ke bagian yang kebersihan, karena kan tangga itu kotor karena dedaunan. Sampai ngomong ke teman-teman lah yang ada di bawah, oh itu Pak, sapunya sudah biasanya sama ada itu kok petugasnya yang orang badan gede, gendut, kumisan di hutan. Terus masih dengan mungkin lagi capek atau apa, kesel kali. Loh, bukan itu bukan pakai bilang pendeta, itu atasan saya. Hah? Oh, saya kira itu biasa Pak, dia tiap minggu bersihin aja. Jadi saya nggak bersih-bersihin, nggak bisa, itu pendeta. Oh gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya bukannya anti untuk nggak mau nyapu apa. Ini true story bahwa banyak di antara kita yang salah berpikir bahwa oh kita melayani itu untuk kalau ada orang lain, kalau ada title. Enggak Bapak Ibu Saudara, ya kita melayani aja. Mau dinilai mau nggak dinilai orang lain, yang terutama adalah dinilai oleh Tuhan. Semua dicatat Bapak Ibu Saudara, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita cari di penilaian dari dunia. Itu sementara Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kehidupan kita. Kita harus berusaha berjuang dinilai Tuhan itu baik, excellent dalam hidup kita. Amin. Yesus memberkati. Mari kita meresponi kepada firman Tuhan. Saya undang pemusik dan singer dan bel untuk maju ke depan dan menyanyikan lagu respon.
Hati sebagai hamba. Bapak Ibu Saudara, kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa. Tanpa, kita nggak bawa duit, kita nggak bawa jabatan. Kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong. Hidup kita cuma sementara. Firman Tuhan dikatakan apa? Hidup manusia berapa tahun? 60 atau 70? Setelah itu adalah manusia. Saya usia udah 30 lebih. Kalau hitung-hitung berdasarkan skala manusia hidup, saya tinggal 30 tahun. 30 tahun lagi saya mau apa? Mau kejar apa? Posisi, jabatan. Itu bisa hilang dalam sekejap. Kita mau mencari harta supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita baik hidupnya, itu bisa saja hilang. Tapi nilai yang kita pegang, nilai integritas, nilai melayani, yang itu yang harus kita turunkan ke generasi kita. Kalau tidak, mereka tidak tahu betapa pentingnya nilai-nilai rohani dalam kehidupan. Ketika mereka berjuang dalam kehidupan tanpa ada pegangan nilai, mereka akan hancur. Mereka tidak bisa survive. Ini yang harus kita pegang, yaitu nilai melayani, hati sebagai hamba. Kami datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau dibentuk menjadi seorang hamba, hati yang mau melayani. Kita membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekarang ini ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga
apakah kita masih mempunyai nilai melayani? Atau kita sudah mulai merasa, oh saya perlunya dilayani, saya sudah banyak melayani, saya ingin saatnya untuk dilayani. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai salah kita memiliki ambisi, yaitu ingin dilayani. Karena Tuhan ingin kita untuk melayani ketika kita sudah ada di dalam posisi-posisi yang Tuhan izinkan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan bersosial maupun di berkeluarga. Tuhan semua sudah sediakan dan izinkan. Yang perlu kita pertahankan adalah hati melayani, hati sebagai hamba yang mau turun mengasihi dan berkorban untuk orang lain. Kita angkat saudara-saudara kita yang butuh pertolongan, yang sedang lemah. Kita sama-sama berjuang, bukan untuk menindas, bukan untuk menghakimi, karena kita tugasnya adalah mengasihi semua orang tanpa syarat, tanpa latar belakang. Dan itu yang Tuhan hendaki. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami minta pengampunan daripada Tuhan apabila kami masih sombong, angkuh. Kami merasa kami sudah berada di posisi yang lebih baik dari saudara-saudara kami yang lain. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami selalu Tuhan untuk belajar rendah hati, untuk turun, untuk mengasihi dan berkorban untuk semua orang. Kiranya kehidupan kami Tuhan bisa dirasakan, bisa dilihat oleh semua orang bahwa kami mempunyai kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan menjadi terang dan terang. Dan kami mau serahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk saudara Berce yang hari kemarin sudah melakukan operasi pengambilan cairan yang ada di dekat jantung Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan sembuhkan, sehingga anak bisa beraktivitas kembali dalam bekerja. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupannya. Biarlah beliau bisa menjadi kesaksian hidup bagi semua orang. Karena kasih dan karunia Tuhan terus menyertai dia. Kami berdoa untuk karyawan dan yang lainnya, teman lainnya Tuhan yang sedang lemah fisik, kiranya Tuhan pulihkan dan memberikan kekuatan yang sempurna ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami, melindungi kami dimanapun kami berada, dan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang sempurna, sehingga setiap apa yang kami kerjakan, setiap yang kami lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu, cucu-cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta dan hormat kepada Tuhan. Kiranya kita semua bisa menjadi terang dan terang bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.